kedegangan pikiran karena punya hutang, terbebani hutang yang banyak, maka yang paling simple adalah bayar hutangnya semua. Lalu terapi, selesai. Bayar hutangnya, lego dia, lego, pikirannya nggak tegang lagi, lego, hatinya plong, pikirannya plong, darahnya plong. Nah, yang aku akan lemah, sempurna lagi. Tinggal penyempurnaan fisikalnya. Orang stroke lagi begini tangannya. Di rumahnya saya terapi. Ketika saya latih pun saat itu juga sikap istrinya, kalau laki sikap istrinya tuh kasar. Saya suruh latih waktu itu. Lalu masih ada saya sudah seperti itu. Katanya, kakinya salah. Waduh, dibentak seperti itu. Bagaimana hati yang sakit. Lalu saya kaget, bagaimana akan sembuh orang ini kalau istrinya aja menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat bahagia, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke sahabat-sahabatku, kali ini saya ingin sedikit berbagi bahwasanya di rumah Keseimbangan Khalifah itu termasuk yang penyakit yang datang ke sini, yang terapi di rumah Keseimbangan Khalifah adalah stroke. Jadi penyakit stroke ini adalah penyakit yang termasuk yang notabene lebih banyak mendatangi minta bantuan terapi di rumah Keseimbangan Khalifah. Kenapa kok sekarang itu kok banyak orang stroke? Banyak orang mengatakan dulu itu stroke itu bagi orang-orang yang mungkin makanannya penuh dengan unsur-unsur kimiawi gitu ya, kayak orang yang ngota gitu ya. Sedangkan orang desa karena makanannya lebih alami, lebih bergerak, itu jauh dari stroke. Ternyata sekarang orang yang kena stroke itu siapa saja. Jadi bukan karena pemikiran orang desa atau orang kota, orang sibuk kerja atau orang yang santai kurang gerak, tapi semua sekarang kena. Baik orang yang ngota maupun orang di perkotaan maupun di pedesaan. Baik orang yang kaya maupun miskin, baik orang yang muda maupun orang yang sudah dewasa atau tua. Nah, baik orang yang sibuk maupun orang yang santai. Kenapa demikian? Ini pertanyaan yang saya jawab dengan pengalaman-pengalaman yang saya amati di lapangan. Kenapa sekarang banyak orang stroke yang tidak mandang kondisi? Karena stroke itu jawabannya ya, karena penyakit stroke itu timbul sebabnya terkait dengan kondisi darah. Jadi stroke adalah berhubungan erat dengan kondisi darah. Darah berhubungan erat dengan kondisi pikiran atau psikis. Orang stroke banyakkan karena sebabnya adalah kondisi darah tidak normal. Sirkulasi aliran darah di pembuluh darah, baik pembuluh besar maupun pembuluh kecil itu ada yang tersendat, tidak normal intinya. Bukan tersumbat tapi tersendat, juga bukan pecah. Kalau pecah atau diam darah tidak mengalir, maka sudah itu bukan urusan penyakit lagi tapi kematian. Ini yang tersendat. Jadi intinya tidak normal peredaran darah itu stroke. Terutama yang ke otak. Stroke itu kan peredaran darah yang saya amati selama ini berdasarkan pengetahuan yang saya pelajari, itu kan aliran darah yang ke otak, entah pembuluh apa itu namanya. Itu yang terganggu. Sekali lagi bukan mandek aliran darah atau bahkan pecah, bukan, tapi terganggu, tidak normal. Jadinya stroke. Kalau mandek, itu dead, sudah tidak bisa manusia hidup. Atau pecah, artinya peredaran darah tidak fokus kepada tujuannya, pecah, pembuluhnya pecah, jadi meluber ke organ-organ lain sehingga tidak berfungsi organnya, maka akan bukan penyakit lagi tapi kematian. Nah ini, jadi stroke sebabnya adalah kondisi darah. Nah kondisi darah ditelusuri lagi, kondisi darah terkait erat dengan, berhubungan erat dengan kondisi pikiran atau psikis. Nah, jadi kalau pikiran tegang, psikis tegang, maka kondisi darah tegang. Di situ ada potensi untuk, kalau pembuluhnya tidak muat,
maka akan terganggu alirannya sehingga menyebabkan stroke tadi. Terganggu alirannya, kemudian darahnya tensinya tinggi karena tidak normal, tinggi, tegang, pikiran tegang, darah tegang sehingga tensinya tinggi. Di situ kemudian tersendat alirannya. Ketika tersendat terjadilah stroke tadi. Kalau sampai tidak muat pembuluhnya saking tegangnya pikiran, kemudian darahnya tegang banget, tensinya artinya tegangan tensinya tinggi banget, lalu pembuluhnya tidak muat, maka pecah, di situ ada kematian. Atau langsung mandek, tidak jalan, maka di situ ada kematian. Nah, ini dalam ranah stroke dulu. Jadi yang tersendat dulu. Pikiran tegang urutannya begini. Pikiran tegang atau psikis tegang, maka aliran darah juga tegang. Ketika ketegangan atau tensi darah itu terganggu, artinya mempengaruhi kondisi pembuluh, sehingga pembuluhnya entah kotor, entah kecil atau apa, sehingga ketegangan tadi pembuluhnya tidak bisa mengalir ya darahnya di pembuluh itu dengan normal, maka terjadi stroke itu tadi. Terjadi aliran yang tidak normal sehingga orangnya stroke. Itu urutannya ya. Jadi orang stroke terkait erat dengan kondisi darah, yakni darahnya tidak normal atau tersendat. Sirkulasi darahnya tidak normal atau terganggu. Kemudian ketidaknormalan darah itu atau ketidaknormalan tensi darah tinggi, tegangan darahnya tinggi, maka itu disebabkan oleh tegangan pikiran yang tinggi. Pikiran yang tinggi, tegangan pikiran tegang, psikis tegang, itu karena problema kehidupan. Tidak mungkin orang yang tidak punya problem kehidupan yang terlalu berat, terlalu membebani, tidak mungkin pikirannya tinggi. Maka sumbernya adalah masalah kehidupan. Kondisi pikiran terkait dengan masalah kehidupan, pola kehidupan. Jadi sahabat-sahabatku, ini urutannya biar kita paham ya. Mungkin ada yang stroke di sini, ini pahami, atau orang yang tidak stroke sehingga terhindar dari stroke. Intinya kuncinya ada di pikiran atau kondisi psikis. Jangan jaga kondisi psikis, kendalikan kondisi pikiran dan psikis, jangan sampai tegang. Yang membuat kondisi pikiran tegang atau kondisi psikis tertekan adalah masalah kehidupan. Terlalu ambisius, ingin ini, ingin itu, sehingga kita tidak kemampuan tidak sesuai. Ya, keinginan yang melampaui ke kemampuan diri. Atau sebaliknya, sedih berlebihan sehingga terbebani. Di situ tegang pikiran, psikis terbebani, darah tegang. Kalau sampai terjadi alirannya karena ketegangannya tidak muat pembuluhnya, sampai sirkulasinya tidak normal, maka terjadilah stroke. Hati-hati sahabatku. Itu yang ke otak alirannya. Kalau yang ke jantung, maka di pembuluh besar arteri ya. Arteri kalau nggak salah ya, maka terjadi jantung koroner. Kalau pecah atau mandek, maka terjadi kematian. Jadi itu urutannya yang saya amati selama ini. Ini berdasarkan pengetahuan saya, bahasa saya, bukan masalah bahasa fisikal, medis atau formal lainnya, tapi pengobatan ala Rumah Kesembuhan Khalifah dari hasil pengamatan selama ini. Nah itu. Bagaimana solusinya? Solusinya ini juga perhatikan. Intinya solusinya adalah ambil dari sumber penyebab tadi adalah pikiran. Pikiran. Nah, pikiran. Jadi di situ maka di Rumah Kesembuhan Khalifah itu tidak cukup dengan fisikal. Terapi fisik diterapi bukan, tapi edukasi psikis, edukasi pikiran tentang pemahaman bagaimana hidupnya. Otomatis kalau saya ingin tahu bagaimana edukasi, fokus edukasinya kepada orang tersebut, orang pasien yang datang, maka saya gali dari informasi-informasi dia. Saya diagnosa penyebab-penyebabnya, bagaimana pola kehidupannya dari cerita-cerita sebelum saya terapi. Disitulah saya bisa mengambil ancang-ancang, fokus edukasinya orang ini apa. Contoh begini, orang datang ke sini stroke begini tangannya, kemudian cerita dari keluarganya yang ngantar juga. Saya gali informasi-informasi, cerita. Ternyata apa? Ternyata setelah saya gali informasi penyebabnya secara fisikal, dia tidak jatuh, tidak terjadi penyimpangan fisik.
sehingga dia stroke tidak terjadi, makanan pola makannya ya sehat. Ternyata apa? Ternyata dia punya masalah. Masalahnya apa? Setiap minggu ada debt collector datang lebih dari satu, nagih utang. Dia punya kreditan yang berat bebannya. Nah, saya tahu akhirnya dari pemahaman, dari diagnosa, pengambilan informasi tadi, intinya utang tadi, berarti ini penyebab stroke-nya adalah ketegangan darah. Ketidaknormalan darah tentu ya. Ketidaknormalan darahnya itu adalah dari ketegangan pikiran. Psikisnya terbebani dengan masalah hutang yang tiap minggu didatangi oleh debt collector yang lebih dari satu debt collector. Yang tiap minggu didatangi oleh penagih hutang yang bukan hanya satu penagih hutang. Tiap minggu tinggi tegang pikirannya, takut. Psikisnya terbebani, darahnya selalu terus tegang, setiap hari terjadi seperti itu, maka darahnya lama-lama juga terganggu. Pembuluhnya apalagi kotor, terganggu alirannya, kemudian yang kena ke otak, maka dia stroke. Nah ini apa? Ini ketahuan. Jadi akhirnya akumulasi dari informasi-informasi itu, dari diagnosa tadi, maka ketahuan bahwa orang ini stroke penyebabnya adalah sumber intinya adalah pikiran terbebani karena hutang. Sehingga dengan demikian saya ketemu edukasinya, fokusnya, ancang-ancang edukasinya, topik edukasinya, fokus edukasinya untuk orang itu apa? Ya pahami tentang hutang, pahami tentang bagaimana hidup terkait dengan hutang, terkait dengan pengaturan uang, ya seperti itu. Nah disitulah kemudian, itulah cara di Rumah Kesembuhan Khalifah itu mengobati. Jadi tidak cukup diterapi dengan fisik, maka intinya adalah bagaimana ketahuan sumber penyakitnya. Kemudian di situ ada edukasi juga. Terapi fisikal, terapi edukasi pikirannya. Terutama bagi penyakit kasus orang-orang yang kena stroke. Itu. Kemudian sahabat-sahabatku, ini juga perlu diperhatikan, khusus terutama orang yang stroke, baik yang pernah datang ke sini maupun terapik yang lain. Stroke itu bagi saya pribadi di Rumah Kesembuhan Khalifah, saya itu tidak mampu mengobati orang stroke yang ini. Yang bagaimana? Yang tidak sabar keluarganya. Karena tadi kan orang stroke itu sumbernya psikis. Jadi obatnya karena penyakitnya tadi ketegangan fisis, maka edukasi. Di dalam edukasi itu dipahami juga bagaimana dia selain tentang topik umpamanya tentang hutang tadi, maka dia harus dipahamkan tentang bagaimana dia sabar, bagaimana dia semangat. Kalau sudah paham tentang penyakitnya, sebab-sebab sumbernya tadi, maka dia akan terjadi pemahaman. Sehingga artinya plong, artinya paham. Selanjutnya dia akan bisa bagaimana dia sekiranya bisa sabar. Nah ini, bisa sabar, tabah dan semangat, yakin sembuh, Allah menyembuhkan. Nah, karena orang stroke itu adalah bukan hanya dirinya yang sakit menderita. Dia tidak berdaya. Yang lebih penting untuk menyikapi orang stroke adalah orang yang terdekatnya. Makanya terapis yang paling penting adalah bukan saya yang coba membantu. Bagi khususnya bagi orang stroke adalah terapis yang paling penting adalah penyikapan keluarganya terhadap yang sakit. Karena orang-orang yang terdekat adalah dengan orang yang stroke adalah keluarganya, bukan saya yang setiap hari. Sedangkan orang stroke adalah butuh terapi tiap hari. Terutama terapi bagaimana semangat, bagaimana bahagia, bagaimana sabar. Itu obat pertama kali. Karena sumbernya penyebab awal kali adalah penyakit stroke adalah psikis, kondisi pikiran, ketegangan pikiran, kesedihan yang berlebihan atau ketakutan, maka obatnya adalah edukasi tadi tentang penyakitnya, sehingga bagaimana dia semangat, bagaimana dia sabar, bagaimana dia bahagia. Sehingga kalau sudah dia paham, bahagia, semangat, sabar, maka pikirannya tidak tegang lagi, lambat laun, sabar, lemas, akhirnya darahnya juga lemas. Disitulah paling inti obat orang stroke. Bagaimana dia rileks, bagaimana dia bahagia, bagaimana dia semangat, bagaimana sabar. Nah, karena membutuhkan kondisi psikis awal kali terapinya, maka di situ terkait dengan keluarganya yang paling dekat setiap hari. Bagaimana kiranya bisa menjaga kesemangatan, bisa menyemangati, bisa membuat sabar yang sakit, juga bisa menjaga kesemangatan, kesabaran yang sakit. Karena orang sakit stroke itu tidak berdaya walaupun ringan. Jadi butuh sekali keluarganya yang paling penting sebagai terapisnya. Maka dari itu, sahabat-sahabatku, saya itu sudah menyerah
Saya itu tidak bisa membantu orang yang sakit stroke ketika saya sudah melihat keluarganya menyikapi orang yang stroke itu kasar, tidak sabar. Jangan harap, menurut saya di Rumah Kesembuhan Al-Hifah, kalau keluarganya yang stroke itu kasar, keras, jangan harap bisa sembuh orang yang stroke. Orang yang stroke tidak bisa mengobati dirinya sendiri dengan sendirinya, tapi butuh penyemangat, tapi butuh kesabaran, tapi butuh kelembutan sehingga pikirannya sabar, pikirannya bahagia. Butuh bantuan orang lain, dan orang lain itu yang terdekat adalah keluarganya sendiri. Kalau laki istrinya, lalu anak-anaknya, lalu keluarganya. Kalau perempuan adalah suaminya, anak-anaknya, lalu keluarganya. Di dalam rumah itu, lalu tetangganya. Tapi yang penting dalam rumah itu. Makanya saya tidak bisa membantu terapi orang yang stroke kalau sudah saya lihat keluarganya tidak sabar. Orang yang stroke sabar, saya pahami, sudah sabar memahami tentang kondisi dirinya sehingga dia semangat untuk sembuh, sabar, ya tabah, yakin. Tapi keluarganya tidak mendukung untuk itu, ya sudah, tidak akan pernah sembuh, sahabat-sahabatku. Tidak akan pernah sembuh. Jadi terapi stroke itu harus utuh. Yang sakit juga harus diterapi, yang keluarganya, yang orang lain yang dekat dengan orang yang sakit harus diedukasi, dipahami. Seperti itu sahabat-sahabatku ya. Contohnya utang tadi termasuk pemahaman utang bagaimana. Kalau tidak mampu membayar utang, ya sudah dipahami bagaimana caranya menyikapi utang, jangan tegang. Sabar tadi, tabah tadi. Kemudian yang paling utama adalah kalau penyebabnya tegang pikirannya yang menyebabkan stroke itu adalah sumbernya ketegangan pikiran karena punya hutang, terbebani hutang yang banyak, maka yang paling simple adalah bayar hutangnya semua. Lalu terapi, selesai. Bayar hutangnya, lego dia, lego, pikirannya nggak tegang lagi, lego, hatinya plong, pikirannya plong, darahnya plong. Nah, yang kaku akan lemah, sempurna lagi. Tinggal penyempurnaan fisikalnya. Itu sahabat-sahabatku ya. Jadi sekali lagi, terutama bagi orang pasien-pasien di Rumah Kesembuhan Al-Hifah yang pas stroke atau keluarganya, ini khususnya perhatikan, tidak akan pernah bisa sembuh kalau di situ tidak ada kesabaran dan ketabahan. Semangat bagi orang yang sakit, termasuk keluarga yang sakit, harus utuh keduanya, yang sakit dan keluarga yang sakit. Saya sering melihat sahabat-sahabatku, ketika saya nerapi orang stroke laki begini tangannya, di rumahnya saya terapi, ketika saya latih pun saat itu juga sikap istrinya, kalau laki sikap istrinya tuh kasar. Saya suruh latih waktu itu. Lalu masih ada saya sudah seperti itu. Katanya, kakinya salah. Waduh, dibentak seperti itu. Bagaimana hati yang sakit. Lalu saya kaget, bagaimana akan sembuh orang ini kalau istrinya aja menyikapi seperti itu. Saya juga pernah menemukan seorang istri yang sakit stroke. Ketika saya latih saat terapi itu, lalu suami dan anak-anaknya juga seperti itu. Tidak ngereken. Dia sendirian. Wah, kan ketahuan kalau kurang perhatian, juga tidak bisa. Ada yang menyikapinya, lantas suruh latihan saat itu, dibantu anaknya. Gini ya, kamu itu salah tok. Udah, saya minta ampun, dia tidak akan pernah sembuh. Dia tidak akan pernah sembuh dan sulit untuk sembuh. Bagaimana dia akan sabar? Bagaimana dia akan semangat, yakin dengan stroke-nya sembuh? Lantas, sedangkan dia setiap hari menerima sikap untuk ketakutan, kecil hati, pesimis, sedih, ketekan dengan bentakan-bentakan, dengan ketidaksabaran keluarganya yang paling dekat itu. Ini perhatikan. Saya nangis hati ketika ada seorang suami yang masih gagal stroke. Saat terapi pun, ketika ngelatih, ini loh kaki kamu ini, kok nggak lurus-lurus? Astagfirullahaladzim. Itu ada saya. Bagaimana kalau tidak ada saya, coba? Padahal baru saja saya edukasi bagaimana sabar keluarganya, melatih sabar, menyemangati. Baru saja saya edukasi, setelah latihan sudah dibentak seperti itu. Ampun aku sahabat-sahabatku, ampun. Menderita banget. Justru bukan yang stroke yang hanya yang sakit, tapi keluarganya justru yang lebih sakit itu. Psikis keluarganya. Tidak sabar menyikapi keluarganya yang ada yang sakit stroke itu. Na'udzubillah, akan ngenes orang yang stroke ketika keluarga yang terdekat sudah sikapnya menyakitkan, sikapnya tidak mendukung kesabarannya, sikapnya tidak mendukung optimismenya untuk sembuh.
sikapnya tidak mendukung kondisi psikisnya. Karena ingat, orang stroke sumbernya adalah kondisi psikis. Makanya di rumah kesembuhan Khalifah itu tuh holistik pengobatannya. Edukasi ini yang paling lama, saya jagongan yang paling lama. Terutama untuk keluarganya, saya edukasi juga kalau orang stroke itu. Karena yang setiap hari yang paling dekat adalah, sedangkan orang stroke itu kan setiap hari harus dilatih. Yang paling dekat adalah keluarganya, makanya saya lebih sibuk edukasi keluarganya. Juga mengajari secara fisikal bagaimana nanti latihannya. Nah itu sahabat-sahabatku ya. Jadi ini perlu diperhatikan terutama bagi orang-orang yang stroke, baik yang dimanapun berada sahabat-sahabatku ya, baik yang berobat ke orang lain bukan di rumah kesembuhan Khalifah, lebih-lebih yang pernah datang terapi di rumah kesembuhan Khalifah, perlu diperhatikan seperti itu. Saya sudah menyerah ketika ada keluarganya yang tidak sabar menyikapi orang yang stroke, apalagi orang yang stroke juga tidak sabar. Nah ini parah. Sudah yang stroke tidak sabar, mesti keluarganya sudah tidak sabar. Lalu yang sakit aja tidak sabar, apalagi keluarganya, ya sudah jauh dari kesembuhan. Berdasarkan pengamatan saya, insya Allah seperti itu. Oke, demikian. Semoga ini diperhatikan. Inilah yang menjadi kendala bagi saya, termasuk curhat. Karena saya mengenes, saya itu memandang ngenes ketika saya melihat orang stroke, orang yang masih aktif, masih gagah, masih muda, kemudian sikap keluarganya keras seperti itu, kasar seperti itu. Ini curhatan ke saya. Tolong jauhi sifat kasar, sifat keras, terutama keluarga yang punya stroke, karena stroke itu terkait dengan kondisi psikis. Dia butuh semangat, dia butuh kesabaran, dia butuh kelembutan, dia butuh kebahagiaan. Itu awal kali dan inti obat baginya. Kalau tidak ada itu, maka tidak ada kesembuhan. Saya yakin itu karena dari pengalaman. Maka dari itu, bagaimana membuat sabar, berperilaku lembut, disemangati, penuh kasih sayang, dibuat psikis yang sakit itu bahagia. Insya Allah cepat. Saya senang kalau menemukan keluarga orang sakit stroke seperti itu. Saya bahagia karena saya yakin akan cepat sembuh. Bukan bahagianya karena dia sakit, bukan. Bahagianya karena dia bisa disikapi potensi cepat sembuh. Dia menemukan potensi sikap keluarga yang di situ menunjukkan potensi cepat sembuh. Keluarganya sabar, semangat. Yang sakit stroke juga semangat, cepat. Toh tidak 100% baliknya, paling tidak orang yang stroke itu masih bisa berkegiatan sendiri, ke kamar mandi sendiri, makan sendiri, bahkan bisa bantu-bantu untuk bersih-bersih. Itu setidaknya orang yang stroke. Demikian sahabat-sahabatku ya, saudara-saudaraku, semoga ini bermanfaat. Ini pengamatan saya yang sudah lama menangani orang stroke. Di rumah kesembuhan Khalifah itu yang paling banyak adalah orang yang kena stroke selain asam lambung. Demikian, semoga bermanfaat. Salah kurangnya mohon maaf, dan mohon jangan lupa tegur sapanya. Demikian, salam jangan lupa bahagia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sabar. Lagi ke sini. Sip. Sambil diangkat tinggi. Nah, sip. Jadi langkah panjang terus diangkat ya, Pak. Nah, ini sekarang diangkat. Dek baliknya langkah panjang. Tapi gedraknya tetap. Dek berpikir saya berjalan lurus. Dek. Nah, jadi garis tehel ini yang jenengan pakai ya, Pak. Kalau menggo jenengan luruskan lagi. Sekarang angkat tinggi. Dek. Nah, sip. Dek. Nah. Sip. Bagus. Nah, sip. Nah, garis tel. Nah, balik. Sekali lagi balik. Nah, sekarang panjang. Nah, coba tangan di depan. Tangan luruskan ke depan. Sip. Nah, sip. Tangannya yang gerak usahakan tidak gerak seperti kanan. Sip. Balik lagi sini, lawan jangan sampai gerak. Nah, sip, Pak, bagus, Pak. Dek, saya lurus. Nah, gitu ya. Nanti tangannya sambil ganti ke atas. Sekarang ke atas, ke sananya. Nah, dek. Nah, tangan saya lurus ke atas. Yang nggak lurus dipikir lurus. Nah, bagus. Dek. Nah, gitu ya.
Jadi yang penting hentakan, Nak. Hentakan tumit lebih ditekan. Diangkat tinggi dan panjang. Terus tangan lurus ke depan dan angkat ke depan. Jadi dengan hati seperti itu tiap hari. Nah, dek, dek, dek. Nah, sip. Itu gak lurus. Nah, berpikir lurus ke atas. Nah, samakan dengan yang satunya. Nah, latihan. Nah, sip. Nah, ke sana pasti istirahat.